Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, Kirim.email podcast yang juga bisa Anda tonton di YouTube di kirim.email/YouTube dan temukan episode lainnya di kepo.blog. Jangan lupa gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% saat berlangganan Kirim.email dan email kerja. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu lagi di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email infrastruktur untuk Anda. Jadi jika Anda ingin mengirimkan atau mungkin menerima email dalam jumlah besar, silakan ke Kirim.email. Itu alamat website, silakan ke kirim.email ya. Oke, ketemu lagi. Kita kali ini bahas tentang konten. Kita bahas tentang konten. Atau lebih tepatnya konten overload. Terlepas dari apapun konteks yang sedang Anda jalani saat ini ya, entah itu dalam konteks bisnis, mendidik anak, kesehatan, kecantikan, apapun konteksnya. Kita saat ini sudah berada di era information overload lah ya. Overload itu kan melewati load itu loading kapasitas ya. Over kapasitas lah ya. Jadi siapa aja bisa bikin konten, tidak perlu permisi, tidak ada lembaga sensor, tidak ada semacam institusi untuk ya menjaring semuanya, dan memang mungkin tidak bisa ada. Kalaupun ini dibikin ya akan entah ya, somehow kita akan menemukan cara untuk membypass semua ini lagi, karena pada dasarnya kan sifat dasarnya internet itu yang terbuka gitu ya. Satu sisi ya tentu saja ini hal baiknya, karena sekarang siapa aja boleh dibilang punya daya ungkit yang sama, yaitu informasi kan. Ya, Anda bisa bikin konten kapan saja, saya bisa bikin podcast ini sesuai maunya saya ya, dengan isinya opini saya. Tidak ada yang bisa mengatakan kepada saya harus membuatnya seperti apa ya. Nggak ada yang bilang podcast itu harus ada videonya, nggak ada yang bilang podcast itu harus ngundang tamu, enggak. Dari dulu saya bikin podcast itu ya begini, monolog ya, mungkin udah, jika dihitung sama podcast yang lama sebelum Kepo, 300 episode mungkin sudah saya rekam ya, jika dihitung dengan episode yang tidak tayang karena saya nggak suka hasilnya, mungkin udah 500-an episode mungkin ya selama ini. Saya nggak perlu minta izin sama siapa-siapa, saya nggak perlu nunggu aba-aba dari mana, saya pengen mengutarakan sesuatu seperti ide saya saat ini, ya saya tinggal rekam dan saya tinggal publish. Ada yang denger alhamdulillah, nggak ada yang denger ya sudah, ya. Keduanya saya mendapatkan manfaatnya. Jika ada yang denger manfaatnya ya dapat feedback, ada pendengar, ya mungkin dapat customer kekirim buat email, amin. Nggak ada yang denger ya mungkin bisa dievaluasi bagi saya, ada datanya, saya tahu apa yang audiens saya tidak sukai, ya, dan mungkin tetap saya mau itu kontennya didengar atau enggak, dikonsumsi atau enggak, saya membuatnya sepenuh hati, yang artinya dalam entah ya, mungkin jika Anda bikin konten Anda setuju sama saya dengan ini ya, bahwa dalam kita proses membuat konten seperti ini, kita jadi banyak belajar ya. Saya ingat banget ada quote, saya lupa dari siapa, "Jika Anda merasa Anda banyak belajar dengan membaca buku, bayangkan betapa banyak yang Anda pelajari jika Anda menulis buku." Itu saya setuju sekali ya. Ya bayangkan betapa banyak yang Anda pelajari jika Anda membuat podcast seperti ini, dan saya banyak sekali belajar di sini ya, ratusan episode podcast saya banyak banget belajar di sini, ya. Jadi ya lagi, buat saya ada yang dengerin ya alhamdulillah, jika Anda dengerin ya terima kasih, alhamdulillah ya. Nggak ada yang dengerin nggak apa-apa, tetap jadi pelajaran bagi saya, dan ya dengan saya merekam ini saja, sudah ada yang keluar gitu loh. Saya tidak hanya mengkonsumsi, tapi saya memproduksi sesuatu yang membuat saya belajar lebih banyak ya. Nah, saya tidak akan episode kali ini mungkin berbeda ya, saya tidak akan membahas bagaimana melawan information overload atau content overload ya. Ya dari titik ini biar mungkin mudah ya, saya akan menggunakan kata konten sama informasi itu berbarengan lah ya, artinya saya merujuk ke hal yang sama ya. Ya tentu saja namanya informasi dan konten itu kan berbeda ya, tapi ya dalam konteks ini, ya mohon bertahan sama saya di situ gitu ya. Bahwa, konten dan informasi yang saya maksud adalah merujuk ke hal yang sama, yaitu konten yang diproduksi oleh orang yang menggunakan internet, kira-kira begitulah ya. Nah, siapa aja bisa bikin konten ya, mau orang yang tinggal di mana pun, itu sekarang memiliki kekuatan yang sama selama dia punya mungkin sesuatu untuk membuat konten seperti smartphone dan dia punya paket data sedikit, mungkin dia bisa upload kegiatannya dan menyebarkannya ke dunia gitu ya, untuk dikonsumsi semua orang, ya. Lagi satu sisi itu positif, dan lagi itu juga kekuatan yang datang dengan pertanggungjawaban yang besar ya.
Kita banyak juga ngelihat ya hal-hal yang menjadi viral, menjadi menyebar yang kurang baik, yang terjadi juga di daerah-daerah yang tadinya tidak diliput sama media atau mungkin jarang diketahui sama orang lain ada apa di daerah situ gitu ya. Lagi semua adalah datang dengan 2 sisi, semua ada konsekuensinya, ya. Nah, tapi lagi ini bukan bahas bagaimana kita menghadapi information overload, ya saya bukan, orang yang tepat mungkin membahas itu dari sisi psikologis ataupun dari sisi teknologi, ya bukan. Tapi justru saya di sini akan memanfaatkan. Saya nggak bisa mengendalikan information overload. Bisakah saya membatasi? Bisa. Cara saya membatasi information overload bagaimana? Saya tidak menginstal aplikasi sosial media sama sekali ya, jika mungkin Anda kenal sama saya dari dulu ya. Di HP saya tidak ada aplikasi sosial media ya. Jika mungkin Anda dengar podcast saya dari awal juga saya sering banget ceritain soal ini ya, bahwa saya nggak punya sosmed di HP saya. Jika saya mau posting dari HP itu saya harus install, posting, uninstall, gitu. Proses yang sangat merepotkan, yang membuat saya jarang melihat HP, jarang posting dari HP, jarang posting ke sosmed ya. Nah, jadi beneran buat itu cara saya membatasi konsumsi sosmed pribadi dan hanya menggunakan sosmed untuk bisnis atau platform lain lah ya, untuk bisnis fokus gitu loh. Jadi bukan untuk saya scrolling-scrolling ya. Yang pernah ketemu sama saya juga mungkin tahu bahwa HP saya sangat kecil, saya menggunakan iPhone yang mini, ditanya orang, "Mas, kok kecil banget Mas, dibanding tangan Mas, itu HP kayak nggak kelihatan." Karena saya nggak bisa supaya saya nggak bisa scrolling, jawaban saya selalu itu. Karena saya harus memaksa diri saya untuk tidak scrolling, karena saya orang yang mudah sekali scrolling, ya. Saya sadar kekurangan saya dan saya ingin membatasi dengan ikhtiar, dengan upaya-upaya yang terlihat, ya, yang terlihat di luar bagi saya, ya. Nah, lagi ini bukan bahas itu cara saya menghadapi information overload, cara saya menghadapi, eee, atau tidak memperdulikan banyak hal yang terjadi di luar sana ya. Tapi diskusi kali ini justru saya ingin memanfaatkannya. Justru saya ingin mengajak Anda memanfaatkan information overload. Kenapa? Karena saya sudah memanfaatkannya dan sudah merasakan dampaknya. Lagi konteksnya bisnis ya, ini konteksnya bisnis, bolehkah Anda terapkan di konteks luar bisnis, monggo silahkan. Tapi ini saya lempar ide dah ya, mungkin anggap itu ya, ini saya lempar ide, kita tidak bisa membendung information overload, kita tidak bisa membendung arus informasi, kita tidak bisa membendung konten. Kemarin Matt Mullenweg mengatakan, eee, website berbasis WordPress dengan bahasa Indonesia itu naik berapa? 46%, 47% di 2024 ya, artinya konten berbasis web aja yang berbasis teks, yang katanya sudah mati ya. Banyak banget yang bilang, "Oh Mas, orang udah nggak baca lagi sekarang, orang udah nggak mau konsumsi konten yang panjang-panjang, long form konten, nggak viral, nggak ini." Iya, datanya nggak mengatakan seperti itu. Iya, lagi viral belum tentu, tepat, viral belum tentu indikator keberhasilan segala sesuatu. Bisa jadi bisnis-bisnis yang senyap itu yang banyak, memberikan return yang baik, kira-kira begitulah ya. Nah, artinya apa? Ya belum lagi kita bahas YouTube, Instagram yang setiap menit mungkin memproduksi entah berapa juta konten ya. Setiap hari ada video entah berapa ratus ribu video baru, setiap jam entah ada berapa postingan Instagram baru, postingan blog baru, saya nggak tahu ya. Karenanya saya mau, ayo kita manfaatin yuk, ya. Saya cerita sedikit, jadi dulu saya pernah membuat, konten-konten terbaik. Jadi, semua konten yang saya konsumsi selama sepanjang tahun saya kumpulin, saya catat, dan saya umumkan di akhir tahun apa aja konten terbaik yang pernah saya baca atau saya konsumsi ya. Dari mulai buku, YouTube, wawancara, podcast, semua, film dokumenter semua. Intinya yang saya ingat dan berdampak sangat besar bagi saya itu saya list dan saya posting ke blog di kirim.email ya. Anda masih bisa baca di kirim.email /blog. Tapi saya putuskan untuk menghentikan postingan seperti itu karena kebanyakan yang minta rekomendasi saat itu ya, terutama buku, ini konteksnya buku ya. Ternyata ya tidak membaca bukunya. Saat saya review, "Mas, buku rekomendasi kemarin dibaca nggak?" Kebanyakan bilang, "Oh, belum sempat Mas, belum sempat Mas," gitu loh ya. Nah, artinya tapi dari pelajaran yang saya ambil adalah sekarang orang butuh yang namanya kurasi. Kurasi itu menyeleksi konten, itu namanya curation. Jadi di era information overload, ya seperti saat ini, memproduksi bukan satu-satunya strategi. Saya ulangi, memproduksi bukan satu-satunya strategi. Strategi yang lain adalah mengkurasi, ya. Apa itu kurasi?
ya. Kalau kita lihat artinya secara harfiah, curation ya bahasa Inggris, ya. Kurasi itu proses mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi atas prestasi peserta didik, itu kalau dari Google, ya. Atau mengelola benda-benda yang dipamerkan di museum atau di galeri, ya. Pemaparan informasi karya seni rupa dari berbagai aspek. Intinya curated itu apa ya, mengumpulkan dan mengelola gitu loh ya. Ya, kita mengumpulkan, kita mengelola. Apa bedanya dengan mengkategorisasi? Mengkategorisasi kita tidak membuang, kita hanya menyusun dia berdasarkan pengelompokan tertentu, itu kategorisasi. Ya, kurasi itu kita ada yang kita masukin, ada yang kita buang. Ya lagi, saya setahun mungkin baca entah berapa puluh buku ya. Apakah semua saya masukin ke list terbaik? Belum tentu. Nah, jadi yang mau saya propose, yang mau saya ajukan di podcast kali ini adalah ayo kita mengkurasi konten-konten berkualitas dan karena banyak yang makin membutuhkan. Kemungkinan audiens Anda juga membutuhkan. Ya, itu yang saya ajukan bahwa daripada kita pusing mikirin konten strategi konten strategi konten strategi, yuk kita mulai konten curation yuk, gitu loh. Ya, dan itu pernah saya lakukan dan qadarullah menghasilkan cukup bagus, sampai sekarang masih ditanya, "Mas, ada list buku rekomendasi Mas tahun ini nggak?" Gitu loh. Nah, dari pengalaman saya ada banyak alasan orang meminta saya, atau mungkin banyak orang lain untuk memilihkan apa yang konten yang harus dikonsumsi bagi mereka. Nah, sebagai catatan, email newsletter terbaik yang saya baca, salah satunya adalah Hacker Newsletter. Hacker Newsletter itu kurasi. Jadi seminggu dia tiap minggu dia tuh ngirim, ya Hacker Newsletter edisi ini, udah seribuan edisi sekarang. Itu dia hanya mengkurasi apa berita teknologi terbaik sepanjang minggu ini, hanya itu. Dan saya suka banget email itu, ya. Dan hampir setelah saya pelajarin, setelah saya sadari juga, hampir semua email yang saya baca, itu email kurasi. Ya, kumpulan konten isinya, kumpulan rekomendasi konten. Ya, jadi kurasi itu di dalamnya mengumpulkan, menyeleksi, dan merekomendasikan, kira-kira begitulah ya. Untuk kemudian dipajang, kalau di museum dia dipajang, ditampilkan. Kalau dia dalam konteks email newsletter, itu dikirimkan melalui email gitu loh, ke seseorang, ke audiensnya. Dan saya adalah audiens dari kurasi email ini, ya. Nah, yang dicari di sini itu bukan pengetahuan Anda, ya, lebih tepatnya ini yang cari adalah taste. Taste kita apa ya, selera kita, yang kita anggap bagus, opini kita yang dicari. Kalau opini ini kemudian sevibrasi dengan pembacanya, ya maka dia akan sangat senang dengan rekomendasi dari kita, ya. Banyak sekali email kalau saya cek inbox saya ini, banyak sekali, email-email kurasi, ada TLDR marketing, TLDR marketing tulisannya ya. Ada Five Bullet Friday ya, banyak sekali. Ya itu rata-rata yang bertahan di saya, nggak saya unsubscribe, itu adalah email-email curation. Isinya semua email kurasi, yaitu isi email yang berisi link ke konten lain. Ada artikel blog, ada video YouTube, bebas. Ada tweet, ada postingan Instagram, bebas. Intinya hanya mengkurasi, ya, terserah dalam konteks saya ini mingguan, konten minggu ini ya, yang kemudian di-email ke semua orang, ya. Udah, kerjaan orangnya mungkin cuman baca, ngumpulin, nyeleksi, mempelajari, kemudian memberikan opini dan ngeblast, that's it. Dan dia punya jutaan email subscriber, ya salah satunya, dengan teknik yang sangat sederhana ini. Jadi ya tadi, kemarin saya ada meeting sama calon klien dikirim email, dia nanya, "Mas, strategi konten email bagaimana ya?" Dan dengan gamblang beliau mengatakan, "Saya tidak punya Mas, tim penulis email saat ini." "Kalau begitu ngapain nulis?" Saya bilang. "Ngapain nyari strategi konten, kenapa nggak curated aja?" Ya, target pasar si calon kliennya adalah emak-emak, ya, wanita, sudah punya anak, usia mungkin akhir 20-an ke 30-an, ya. Ya banyak sekali konten yang di sini ya, konten-konten kecantikan, beauty, apa. Nah, tapi jangan asal pilih, ya. Nah, lagi ya, ini konteksnya bisnis lagi ya, saya berusaha melempar konteksnya bisnis. Jadi, ini bukan soal berapa banyak yang bisa Anda rekomendasikan, tapi soal seberapa berkualitas yang bisa Anda rekomendasikan. Makanya yang saya tadi katakan, yang dicari adalah taste, selera Anda yang dicari.
selera Anda tentang sebuah konten. Itu yang jadi relate ke orang, itu yang dinilai. Bukan seberapa pinter Anda menyeleksi, enggak. Anda pilih ini, Anda suka, kenapa Anda suka, berikan alasannya, ya. Jadi udah, itu kumpulin say 5 atau 6 konten atau ya jangan banyak-banyak lah ya, ada sampai 10 masih oke menurut saya. Hacker newsletter yang tadi saya bilang tuh cukup banyak, satu email tuh banyak banget link dalamnya. Yang lebih ganas lagi platformer namanya itu, wah itu isinya link semua satu email ya, newsletter namanya platformer ya. Nah jadi strateginya gitu ya, konten yang kita baca seminggu dikumpulin, dipilih yang bagus dan yang enggak, di-list semua sumbernya dan dia tentu saja dibilang ya, ini konten punya siapa, sumbernya dibilang, itu nggak usah dibahas lagi ya, itu kan adab ya. Jadi ini kontennya tentang apa, judulnya apa, sumbernya siapa, dan berikan opini kita kenapa ini layak ditonton atau layak dibaca, atau layak dikonsumsi. Udah, blast tiap minggu, ya. Saya senang sekali email seperti itu dan jika Anda punya itu, kabarin saya, fikry@kirim.email. Ini buat saya salah satu the best konten strategi buat email terutama ya, email newsletter terutama. Itu Anda baru di email email newsletter atau baru mau mulai nge-blast email, coba ya nggak usah mikirin strategi konten email-nya dulu, nggak usah mikirin copywriting dulu, coba pikirin mengkompilasi konten, mengirimkannya ke audiens Anda yang relate. Nah, tambahin CTA boleh, justru saya rekomendasiin tambahin CTA, call to action, tombol, ya. Lebih baik lagi kontennya relate dengan irisan antara audiens dan penawaran Anda. Ya jika Anda jual produk kecantikan, ya tentu saja ya bahas-bahas kecantikan, soal kulit, kesehatan kulit, makanan untuk kulit, olahraga untuk kulit, itu semua relate kan, ya. Nah, bisa nggak selipkan call to action di dalam? Ya bisa, toh Anda sudah menyertakan nama pembuat konten, link kontennya, ya. Nggak salah dong kita tambahin CTA produk kita, nggak masalah, ya. Si yang bikin konten dapat traffic dari Anda, traffic dari email, Anda bisa dapat konten yang email konten untuk promosi produk Anda, pembaca Anda dapat konten berkualitas, semua menang buat saya, ya, semua menang buat saya. Jadi jangan remehkan strategi kurasi di era information overload. Jadi daripada kita capek perang konten, ayo kita kurasi aja, ya. Buku yang Anda baca apa aja, video yang Anda tonton yang bagus apa aja, coba sekarang bikin top 10 video YouTube yang terbaik yang pernah Anda tonton, setahun ini coba, tulis aja. Ya, nggak usah diseleksi dulu, yang Anda ingat dulu aja tulis, misal di YouTube atau mungkin postingan Instagram yang pernah Anda share. Tulis aja, buka arsip Instagram story Anda, tulis aja semua sepanjang-panjangnya dulu, gitu ya. Baru nanti pilih seleksi. Nah ini proses kurasi itu di sini ya, nggak semuanya yang Anda suka, itu akan disukai sama audiens Anda. Anda pilih, ini suka tapi nggak relate ya dibuang. Ini suka tapi penawarannya nggak cocok, buang. Ya, silahkan digunakan, ya kemudian dikumpulkan dan dikirimkan. Oke, itu. Jika Anda masih nonton TV, saya nggak punya TV ya. Terakhir saya nonton TV waktu saya travel. Ya, saya travel, saya nunggu di lobi ya, di dalam kamar hotel juga ada TV kan biasanya. Di situ saya lihat beberapa channel TV itu masih mengkurasi konten dari YouTube, ya. Artinya terakhir saya nonton TV itu mungkin 10 tahun lalu, saya sudah ngelihat itu ya di beberapa saluran TV yang isi acara TV-nya cuman kumpulan video YouTube, dipotong-potong, dimasukin jadikan sebuah acara TV. Itu aja masih jalan, itu bukti bahwa kurasi itu masih jalan, ya. Berapa 10, 12 tahun kemudian masih jalan. Email newsletter yang saya follow sudah dari entah berapa 10 tahun lalu mungkin masih jalan. Kenapa? It works, itu berhasil, saya suka. Membaca rekomendasi orang, saya suka, ya. Menyenangkan, apalagi orang yang saya anggap pakar, orang yang saya anggap ngerti di bidangnya. Ya bayangkan misalnya seorang yang kita suka, saya dari dunia psikologi ya, yang suka ngerekomendasiin saya itu misal Mas Aji ya, Mas Darmawan Aji misalnya. Beliau pakar NLP. Ya, opini beliau sangat saya hargai, saya sangat respect sama opini beliau, karena saya banyak belajar dari beliau, tiap ngopi sama beliau tuh sangat menyenangkan ya, saya banyak belajar dari beliau. Nah bayangkan kalau beliau ngerekomendasiin buku, udah jelas saya cari bukunya, udah jelas, ya. Nah itu yang saya maksud, ya jika beliau tahun ini ngeluarin list top 10 buku rekomendasi Darmawan Aji, itu wishlist saya semua udah jelas tuh, ya. Sebagian besar paling enggak, udah wishlist saya semua tuh udah, ya. Walaupun enggak 100% mungkin ya. Itu maksud saya gitu loh. Ya jadi saya sangat senang nerima rekomendasi dari orang yang saya respect, saya banyak belajar dari dia, siapapun itu. Ya, termasuk dalam hal di luar bisnis, agama juga begitu.
Ya misalnya, "Mas ini baca kitab ini Mas, dari sini, ini penting Mas buat ini." Wis tak cari, gitu loh. Ya, itulah proses kurasi untuk information overload seperti saat ini, apalagi ada AI, kita nggak tahu mana yang bener, mana yang salah. Di luar sana juga lebih banyak lagi orang nggak tahu mana yang bener, mana yang salah. Karenanya tugas kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang banyak menikmati konten, banyak belajar dari konten. Ayo kita kumpulin, kita kurasi, kita sebarkan yang menurut kita bermanfaat, kita filter lah gitu ya, kita filter, kita berikan opini kenapa ini bermanfaat, kita rangkum kalau perlu kontennya, kita share ya, setiap minggu, setiap bulan sebagai email. Ini strategi sederhana yang entah kenapa jarang dilakukan di Indonesia. Tapi di luar negeri ini sangat banyak yang melakukan, saya sendiri melakukannya, ya. Saya punya beberapa newsletter dulu ya, ada dulu ngetrend.id, ya sama itu mengkurasi kan, ada catatanbisnis.com, ya oke semuanya udah saya tutup karena berbagai alasan. Tapi bukan berarti itu nggak jalan, itu open rate-nya bagus, tinggi. Saya hanya kehilangan momentum lah ya, kehilangan tim dan kehilangan beberapa hal lain, sehingga saya putuskan untuk stop karena saya nggak ada resource-nya saat itu, ya. Lagi proses mengkurasi tidak mudah, tapi jika Anda memang sudah punya hobi belajar, entah itu dari YouTube, entah ikut workshop, entah itu dari buku atau apapun itu, ya. Anda ambil linknya, Anda kumpulin, Anda rekomendasiin. Berikan opini Anda, kenapa itu penting. Nah, opini ini yang penting, karena tanpa opini dia hanya bookmark. Jangan cuman, "Ini top video terbaik saya tahun ini, 1, 2, 3, 4, 5." Jangan, kasih opini. Video satu, ya video dari si Anu, ya kenapa saya rekomendasikan, karena video ini bahas ini, gitu loh, ya. Anda boleh ngelihat contohnya mungkin di rekomendasi saya ya, misalnya di kirim.email/2018 atau 2019 misalnya. Ya itu contoh dulu beberapa rekomendasi saya. Lagi saya stop karena berbagai alasan, ya karena toh beberapa juga tidak membaca buku yang saya rekomendasikan ya, karena mungkin yang saya rekomendasikan buku ya. Kalau yang saya rekomendasikan YouTube atau blog saat itu, kliknya banyak ke arah blog dan YouTube itu. Tapi buku karena mungkin ada barrier-nya ya, entah itu harga bukunya mahal, ya atau bukunya susah ditemukan atau bagaimana, saya nggak tahu, ya. Nah, kenapa saya rekomendasikan buku? Karena saya suka baca buku, saya suka baca buku fisik. Saya buku bekas pun saya beli dan kebanyakan buku yang saya beli buku bekas gitu loh, ya. Sering banget saya beli buku bekas, ya mau itu dari Tokopedia, marketplace lain, mau itu offline, ya sering. Jadi saya dapat buku-buku langka-langka yang sering saya rekomendasikan, itu karena saya berburu buku bekas itu. Banyak yang nanya kan, "Mas ini kok nggak dapat bukunya ini di mana ya Mas?" Memang nggak ada, udah berhenti tayang. Saya dapat dari toko ini yang udah nggak jual lagi pun ya, udah saya beli kan gitu loh ya. Nah itu mungkin jadi, saya rangkum ya mungkin sebelum saya tutup ya. Yang pertama adalah, ya yang jelas Anda harus belajar lah ya, apalagi lagi ini konteksnya bisnis dan Anda pengusaha ya, atau profesional. Ya Anda harus pada dasarnya Anda harus belajar terus. Jika Anda ketemu Anda minta nasihat dari mentor-mentor bisnis atau pengusaha atau profesional yang mungkin pencapaiannya sudah 10 kali di atas kita, mereka akan bilang, "Ayo belajar yang banyak lah," gitu ya. Dan saya amini, saya juga suka belajar, saya harus belajar karena untuk kebutuhan saya pribadi dan bisnis gitu kan ya. Yang jelas kita belajar dulu, kita pelajari, kemudian kita kumpulkan. Yang tahap pertama mengumpulkan dulu semua yang membekas di kita, itu di-save, disimpan, boleh di Notion, boleh di Telegram, terserah. Pokoknya Anda bikin sebuah sistem menyimpan konten. Kemudian fokus ke kualitas daripada kuantitas. Setelah Anda seleksi, Anda buang yang tidak menarik atau yang tidak relate dengan target audiens Anda misalnya, berikan opini, boleh bikin resume, berikan opini, intinya jawab kenapa ini bagus, kenapa Anda merekomendasikan ini, ya boleh dikasih teaser, ya. Terus tambah CTA, call to action. Call to action-nya ada 2 ya, boleh link affiliate ke produk yang dimiliki sama si pemilik konten. Biasanya kan pemilik konten itu kan punya produk ya biasanya. Nah, jika Anda punya link affiliate-nya boleh Anda posting di situ jika Anda berkenan ya. Atau ke bisnis Anda sendiri, produk Anda sendiri. Ya karena kirim.email punya produk sendiri, biasanya kami tidak memberikan CTA ke affiliate ya biasanya ya, tapi ke produk kami sendiri. Udah, kumpulkan email list sebanyak-banyaknya dengan cara itu. Open rate-nya insya Allah akan bagus, Anda buktikan sendiri silakan ya, dan Anda punya audiens yang loyal, dan Anda bisa jualan kapan saja ke mereka, ya. Silakan dicoba, itu mungkin dari saya, monggo itu strategi
Information overload, jadi daripada kita tangkal, kita takuti, bagus kita riding the wave, ya. Salah satu cara saya riding the wave adalah dengan mengkurasi konten-konten berkualitas untuk dibutuhkan audiens saya. Jika Anda memiliki saran atau Anda sudah bikin newsletter yang isinya, mingguan mengkurasi konten, saya akan sangat senang membacanya. Jika Anda punya pembaca, saya akan jadi pembaca pertama Anda, insyaallah. Kabarin saya ke fikri@kirim.email, fikry@kirim.email. Ya, silakan coba cara termudah untuk bangun audiens tanpa Anda harus pusing mikirin strategi konten, ya. Karena banyak sekali pembuat konten brilian di luar sana. Setahun ini banyak sekali saya belajar dari konten orang lain, banyak sekali, ya. Banyak sekali orang yang bisa mengartikulasi kata-kata atau memilih kata-kata yang lebih bagus daripada saya dalam menjelaskan sesuatu, yang membuat saya takjub sekali gitu loh. Wah, ini kok bisa dia ketemu dengan penjelasan seperti ini? Banyak sekali saya ketemu itu, ya. Dan ingin saya teruskan ke teman-teman, ke Anda gitu loh, ya. Nah, ayo bareng-bareng kita bikin, buat newsletter. Jika Anda sudah punya newsletter yang sifatnya mengkurasi konten, kabarin saya, yuk riding the wave, ya. Jika Anda memutuskan tidak mau bikin email newsletter, lebih memilih mengkurasi dengan menggunakan media lain, misalnya YouTube atau artikel blog atau apapun, monggo kabarin saya, fikri@kirim.email. Jika Anda butuh layanan email newsletter, landing page-nya atau segala macam semua bisa Anda bikin di kirim.email. Gunakan kode kupon KEPO ya untuk berlangganan kirim.email untuk diskon 10%, ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Anda bisa mendengarkan episode lainnya di kepo.blog dan YouTube kami di kirim.email/YouTube. Ikuti juga e-course landing page mastery gratis dari kirim.email di kirim.email/lpm. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Insyaallah.